Aderai bilang, kenapa kita harus latihan otot? Ya, karena kita semakin tua, semakin bertambah usia, maka yang terjadi tulang kita semakin lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin ada yang nanya ke saya ya di kolom komentar di YouTube. Jadi pertanyaannya itu dia bilang begini, Bang, kalau misalkan diet seperti Bang Seha atau gaya hidup seperti Bang Seha itu bisa nggak sih untuk orang yang kurus gitu. Jangan-jangan nanti kalau misalkan udah kurus lalu ngikutin caranya Bang Seha nanti malah semakin kurus gitu ya. Saya akan bahas ini teman-teman, jadi tonton sampai selesai ya. Yang pertama saya mau bilang begini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dua foto ini ya, foto yang sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Ini ada dua foto yang saya tunjukkan. Yang pertama adalah foto orang yang berat badannya bisa jadi mungkin 90 atau berapa, tapi dia berat badannya menjadi 90 atau lebih itu karena kelebihan lemak. Yang di sebelah sini itu saya tunjukkan adalah gambar orang ya yang bisa jadi berat badannya itu sama dengan yang tadi, tapi yang ini apa? Yang ini berat badannya itu lebih banyak ototnya. Oke. Nah, apa yang ingin saya bilang? Yang ingin saya bilang, teman-teman, kalau kita mau naikin berat badan, itu sebenarnya kita bisa dua hal. Yang pertama, naikin massa ototnya, ya, atau naikin lemaknya. Oke, jadi kalau mau naikin berat badan itu sebenarnya bisa dua cara. Teman-teman mau yang mana nih? Mau naikin lemaknya atau mau naikin massa ototnya? Nah, bedanya apa? Ya, bedanya adalah satu dari sisi kesehatan jelas gitu ya. Dari sisi kesehatan kita tahu bahwa orang-orang yang kelebihan lemak ya, kemudian lemak itu tersimpan di perut menjadi buncit, kemudian tersimpan di organ kayak di liver, jadi ada nanti misalkan livernya kemudian berlemak, kalau di jantung nanti ada jantungnya berlemak, kalau di hati hatinya ada gumpalan lemak gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai cara yang ini, yang kita naikin berat badan dengan nambahin lemak tubuh, maka insya Allah sebagian besar menjadi tidak sehat. Oke, menjadi tidak sehat karena yang ditumpuk adalah lemak. Nah, yang kedua, gambar yang kedua ya, berat badan sama tapi dia lebih ke massa otot yang semakin besar ya. Yang ini jauh lebih sehat ya. Jauh lebih sehat karena kandungan lemak tubuhnya sedikit, lalu kemudian otot-ototnya lah yang kemudian menjadi membesar, menjadi bertambah sehingga beratnya pun menjadi bertambah. Nah, otot yang kuat ini, yang besar ini itu bagus buat kita. Terutama orang-orang yang sudah usianya semakin bertambah tua, itu maka bagus ya. Bagusnya kenapa sih? Bagusnya karena orang-orang yang semakin tua, yang usianya terus bertambah, itu tulangnya semakin lemah. Ini Aderai yang ngomong ya, bukan saya. Aderai bilang, kenapa kita harus latihan otot? Ya, karena kita semakin tua, semakin bertambah usia, maka yang terjadi tulang kita semakin lemah. Sehingga kata beliau, kita harus latihan beban agar otot kita kuat. Ya, otot itu kan nempel di tulang-tulang. Jadi pas tulangnya lagi lemah, ototnya kuat. Sehingga kita insya Allah nanti ketika tua masih bisa gendong cucu, masih bisa jalan tegak, ya kan, masih kuat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi sekarang ketika ada yang bertanya, Bang, saya mau naikin berat badan, ya, kira-kira bisa nggak caranya Bang Seha? Ya, saya jawab bisa, gitu loh. Saya jawab bisa. Sekarang pilihannya adalah tergantung pilihan juga. Mau pilih yang mana? Banyakin lemaknya atau naikin massa otot? Ya, kalau banyakin lemaknya nggak sehat, naikin massa otot sehat. Kemudian caranya. Lalu caranya gimana Bang? Kalau teman-teman pilih yang pertama, naikin lemak, caranya ya teman-teman makan saja sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya, lalu jangan banyak bergerak, rebahan, malas-malesan, tidur-tiduran, ya kan, begadang, ya kan, dan seterusnya, maka insya Allah nanti lemaknya juga bertambah. Ketika lemak bertambah, maka berat badan pasti bertambah. Oke, jadi bisa seperti itu. Ya, walaupun ini enggak semuanya begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang udah makan banyak pun tetap kurus gitu. Ini mungkin karena masalah hormon gitu ya, karena masalah stres yang berbeda ya kan, atau metabolisme tubuh setiap orang juga berbeda. Tapi secara umum, kalau teman-teman mau naikin lemak,
lemak ya, mau naikin lemak tubuh, maka banyak saja makan makanan junk food ya kan, banyakin gula, banyakin karbo, banyakin tepung ya kan, lalu kemudian makan sebanyak-banyaknya, rebahan sebanyak-banyaknya, nonton Netflix selama mungkin ya kan, jangan banyak berjalan, jangan banyak olahraga, maka secara umum harusnya lemak tubuhnya bertambah. Itu cara yang pertama kalau teman-teman mau naikin berat badan dengan cara naikin lemak. Ya, kalau cara yang pertama ini biasanya lebih cepat. Kita kan gendut itu lebih cepat daripada mengebangun otot. Jadi misalkan aku mau cara yang cepat, ya silakan cara yang seperti ini. Ini insya Allah lebih cepat naik berat badan tapi tidak sehat. Cara yang berikutnya adalah cara yang saya lakukan. Cara yang saya lakukan adalah saya naikin massa otot. Makanya teman-teman bisa lihat badan saya memang cukup besar gitu ya. Terutama lengan, kemudian dada di sini juga cukup besar gitu. Nah, yang saya lakukan kalau mau naikin berat badan, maka teman-teman bisa dengan cara yang kedua yang lebih sehat, yaitu dengan cara menaikkan massa otot. Setiap orang punya otot, tidak mungkin kita nggak punya otot, tapi ada ototnya yang memang kecil, ya kan? Ada ototnya yang memang gede, gitu. Nah, bagaimana cara naikin massa otot? Nah, ini pertanyaannya. Yang pertama adalah teman-teman harus konsumsi protein hewan. Ya, protein hewan itu paling bagus daripada protein yang lain. Misalkan dari telur, daging, dada ayam, gitu. Itu bagus. Kalau tempe, tahu boleh nggak? Boleh, sesekali ya. Mungkin kita kangen makan tempe, boleh. Tapi yang paling bagus itu adalah protein hewani. Ya, banyak mineral, banyak protein esensial yang nggak kita dapatkan di protein nabati. Ya, makanya cara yang berikutnya adalah kita yang pertama mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup, ya, dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, setelah kita konsumsi protein dalam jumlah yang cukup, yang kedua adalah teman-teman harus latihan beban. Ya, ini nggak ada cara lain untuk naikin massa otot ya. Naikin massa otot maka teman-teman harus latihan beban. Latihan beban itu apa sih? Misalkan fitness ke gym, ngangkat barbel, ngangkat besi yang berat gitu ya, itu latihan beban. Kalau misalkan di rumahnya tidak ada gym ya, di tempat tinggalnya nggak ada gym, maka teman-teman bisa kreatif untuk membuat alat-alat sendiri atau membeli alatnya di marketplace atau dimanapun, lalu latihan di rumah. Kalau memang susah juga, teman-teman bisa latihan menggunakan badannya sendiri. Misalkan untuk otot dada, teman-teman bisa push up. Push up misalkan variasinya ada yang datar, ada yang kakinya naik, ya kan? Ada yang badannya yang naik gitu misalkan. Nah, teman-teman bisa cari tutorial-tutorial seperti ini, ada di YouTube sangat banyak. Jadi nggak ada alasan tuh, misalkan, aduh nggak ada gym, aku nggak bisa. Lah kan kita punya badan kita berat, ya udah kita push up misalkan. Untuk otot perut kita bisa sit up. Untuk otot kaki kita bisa latihan misalkan kita bawa beban yang berat lalu kita lari atau kita naik turun gitulah namanya ya. Nah, artinya adalah banyak cara yang kita bisa lakukan kalau memang tidak ada tempat fitness di kampungnya atau di tempat tinggalnya. Jadi yang itu dua hal itu ya, konsumsi protein cukup banyak ya sesuai kebutuhan, lalu kemudian jangan lupa latihan beban. Bang, aku latihannya kardio. Nah, beda ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman olahraganya kardio itu saya nggak bilang nggak bagus. Kardio itu bagus untuk kesehatan jantung. Ya, untuk membakar lemak lebih cepat mungkin itu bagus kardio misalkan. Tapi ya untuk membentuk otot maka yang harus kita lakukan adalah latihan beban. Kalau teman-teman bersepeda itu kardio, main bulu tangkis kardio, main tenis itu kardio gitu ya. Nah, teman-teman harus juga latihan beban agar massa ototnya naik. Nah gitu. Yang berikutnya yang ketiga teman-teman, setelah konsumsi protein kemudian latihan beban, yang ketiga adalah jangan lupa ini semuanya butuh proses. Bisa jadi lebih lama daripada yang numpuk lemak tadi. Ya, kalau numpuk lemak tadi mungkin cepat naik berat badannya, tapi kan nggak sehat. Yang ini bisa jadi lebih lama naik berat badannya, tapi ketika berat badan nanti kita udah naik, maka kita akan ngelihat bahwa wow ternyata badan saya bagus ya, nah, gitu loh. Wow ternyata saya sehat gitu loh. Nah seperti itu ya teman-teman, semuanya butuh proses. Nah sekali lagi, ketika teman-teman badannya kurus, lalu pengen naik berat badan, maka pilihannya ada dua. Mau naikin lemaknya atau naikin massa ototnya. Tinggal dipilih. Saya tadi sudah jelaskan bagaimana caranya. Tapi ingat yang pasti pilihan yang kedua lebih sehat dan dia butuh waktu lebih lama.
Bisa jadi sebulan 2 bulan tuh nggak mungkin gitu ya. Mungkin butuh setahun, mungkin butuh 2 tahun, mungkin butuh 3 tahun. Tapi ketika teman-teman bisa konsisten, maka teman-teman pasti akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dan kemudian teman-teman akan merasakan bahwa tubuh teman-teman jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Semoga ini menjadi inspirasi, menjadi manfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.